Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timbul Jaya Prayitno, Unit Kerja SD Negeri 01 Gedik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Dalam hal ini saya akan menampilkan video pre-teaching yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran set yang kedua kurikulum 2013 kelas 5 semester 1, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai ini Ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Sigit mohon untuk memimpin. Baik Pak, teman-teman, mari kita berdoa teman-teman. Oke. Sudah Pak. Ya. Yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua ya anak-anak ya? Iya, hadir semua. Pak, Oke. Pak Timbul izin ke belakang ya Pak. Oh ya, silahkan jangan lama-lama ya. Oke, para siswa, Bapak mohon untuk bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, para siswa agar semangat belajar, memperhatikan apa yang Bapak sampaikan, sehingga nanti ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Oke, terima kasih tadi Bukit sudah menyiapkan kelas. Ya, Guru sangat bangga pada kalian semua, karena kalian itu anak-anak yang hebat. Sebelumnya Pak Guru ingatkan, pada masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan, kalian harus menerapkan prokes ya. Anak-anakku sekalian, Guru mengingatkan kembali tentang pelajaran yang lalu, yaitu kondisi geografis negara Indonesia ya. Pada hari ini akan kita mulai pelajarannya, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3 itu ada 3 mupel, yaitu ilmu pengetahuan sosial, kemudian bahasa Indonesia, kemudian PPKN. Para siswa yang Pak Guru banggakan, kita lihat bahwa untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama coba bisa dibaca oleh Sigit, coba Sigit dibaca itu yang pertama. Kalau enggak Sigit, ya Siti Syarifah coba dibaca itu yang pertama, itu tujuan pembelajarannya. Iya, baik Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam penyampaian secara tepat. Oke.
Ya, jadi pada pagi hari ini nanti akan mulai kalian untuk mengamati teks, kemudian mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung. Ya. Kemudian nanti yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian nanti mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Kemudian yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks secara benar. Oke, para siswa, akan Pak Guru perlihatkan foto Indonesia ya. Itu foto atau peta Indonesia yang merupakan negara kepulauan Republik Indonesia, negara kita ya. Kalian bangga enggak menjadi bangsa Indonesia, anak-anak? Bangga, Pak. Oke. Bangga Pak Guru. Kalau bangga mestinya kalian harus rajin belajar ya. Karena dengan rajin belajar kalian sudah menunjukkan rasa bangga kalian kepada bangsa kita sendiri. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya ini karena ini pelajaran yang lalu. Coba saya minta kepada si Sri, mana Sri, berangkat enggak? Iya, Pak. Coba sebutkan batas wilayah bagian utara, Sri. Coba Sri. Bagian utara itu ada negara tetangga, Pak. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina. Oke, selanjutnya Pak Kurniaji, batas Iya, Bapak Guru. bagian selatan apalagi ya? Indonesia di bagian selatan itu ada Pulau Jawa, ada Pulau Bali, ada Pulau Nusa Tenggara, Timur Barat, kemudian juga yaitu Pak. Jadi kepulauan ya timur juga, Pulau Timur. Uswatul Hasanah, namanya Uswatul Hasanah ya. Coba sebutkan batas wilayah sebelah timur, Us. Sedang izin ke belakang, Pak. Oh, izin ke belakang. Iya. Coba Bu Sinta ya. Sebutkan batas wilayah Indonesia sebelah timur. Sebelah timur. Coba Sigit, coba. Oh ya, sebelah timur yaitu ada Papua Nugini, Pak. Timur Leste sana, Pak. Iya, Papua Nugini ya. Oke. Ini saya perlihatkan bahwa batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang sebelah utara Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, kemudian Laut Sulawesi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang coba untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu, coba gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana pada LKPD 1 ya, peta wilayah tempat tinggalmu. Coba Ketua Sigit untuk membagikan LKPD 1. Coba Sigit dibagi. Ya, Pak. Belum. Ya.
Coba para siswa untuk mengerjakan LKPD 1, kemudian nanti dikumpulkan. Ya, Pak. Ya, Pak. sudah selesai belum? Sudah, Pak. Ya, dikumpulkan ya. Nanti akan Pak Guru lihat. Gini para siswa, agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah tadi kalian sudah menggambar peta wilayah ya. Sudah menggambar peta wilayah lingkunganmu. Sekarang untuk semakin mengenal lingkunganmu, coba buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat ya. Kemudian nanti siswa maju membaca dan siswa yang lain menentukan ide pokok ya. Jadi nanti fokus pada menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Kalian sudah paham kan ide pokok dan kalimat penjelas itu? Ya, coba nanti ini. Jadi nanti setelah bercerita, kemudian nanti ditulis ide pokoknya pada LKPD 2. Coba ini giliran si Kurniasi untuk membagi LKPD 2. Guru, siapa guru? Ya. Bagi Pak Guru. Ya, sekaligus itu menulis cerita, kemudian tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Oke, sudah dibagi belum Kurniaji? Iya Pak Guru. Ya. Para siswa untuk menuliskan cerita ya tentang lingkunganmu, cerita singkat ya. Kemudian nanti dituliskan ide pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Tunggu ya. Ada yang sudah jadi? Waktunya berapa menit Pak Guru? Waktunya 5 menit saja. Oh, 5 menit saja Pak Guru. Baik Pak Guru. Oke, dikumpulkan. Kumpulkan Iya ya. Pak Guru. Nah, nanti tak lihat coba. Para siswa, kemarin sudah kita sampaikan ide pokok, kemudian kalimat utama, kemudian kalimat penjelas ya, masih ingat kan? Ya, Pak. Ide pokok itu sama dengan pikiran utama anak-anak ya. Ide pokok itu sama dengan pikiran utama, sama dengan gagasan utama ya. Artinya adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Kemudian kalau kalimat utama itu sama dengan kalimat topik, ini hampir sama ini. Kadang sering keliru disuruh menentukan ide pokok keseliru kalimat utama. Ini harus difahami melalui penjelasan Pak Guru ini. Kalau kalimat utama itu sama dengan kalimat topik, artinya pengertiannya adalah, definisinya adalah kalimat yang apa itu? Yang memuat pikiran utama atau ide pokok atau gagasan utama. Selanjutnya Usma sudah masuk belum tadi? Halo Usma? Oh, belum masuk ya? Oh iya. Sekarang Pak Sigit, Sigit itu coba di baca itu kalimat penjelas itu apa Sigit? Pak, kalimat penjelas ya Pak? Iya. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan uraian atau berupa rincian-rincian detail. Iya, pintar sedikit ya. Oke, selanjutnya ini setelah tadi kalian
membuat cerita tentang lingkunganmu, tentunya di lingkungan kalian itu kalian harus menjaga toleransi, ya, menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu terdapat simbol-simbolnya di lambang negara kita. Lambang negara kita itu apa, anak-anak? Garuda Pancasila, Pak. Oke, pinter, Garuda Pancasila. Coba sebelum kita mengurai lebih jauh tentang nilai-nilai Pancasila, coba mari kita bernyanyi bersama ya. Garuda Pancasila ya, siap ya? Semuanya jangan diam-diam saja ya. Semuanya harus bareng-bareng nyanyi-nyanyi. Ini ada intro. Oke, itu dulu ya. Dengar anak? Dengar, Pak. Ya, sore-sore nyanyi ya. Itu sore pagi nih. Jadi Pak, Pancasila. Yuk nyanyi bersama-sama yuk. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, berikan aku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya kembali ke tadi ya. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan simbol apa, si Sigit? Sila pertama disimbolkan bintang, Pak. Betul, 100 Sigit pinter ya. Kemudian kalau untuk sila kedua apa? Simbolnya apa, si Uswa? Uswa belum tahu juga ya? Sri, coba Sri. 2 rantai, Pak. Ini rantai. Kemudian Sinta berangkat ya tadi ya? Berangkat. Sila 3 itu simbolnya apa, Sinta? Itu ke belakang, Pak. Oh, belakang. Saya Sila ketiga itu simbolnya ya apa? pohon beringin, Pak. Pohon beringin, iya, pinter 100. Sophia, ayo. Mana Sophia ini? Sophia juga Belakang. belakang, Pak. Sila di belakang. Kalau sila keempat itu simbolnya apa, anak-anak? Kepala banteng. Sila kelima? Tadi dan Ya. Oke, para sila sudah pinter-pinter ini ya. Kemudian ini contoh nilai-nilai sila ke-1 dalam kehidupan sehari, contohnya tentang apa ya? itu menghargai orang lain ketika beribadah, Pak. Nah, betul ya. Sekilas tentang itu ya, tentang menghargai agama, menghargai pemeluk agama lain ketika sedang beribadah. Dan kalau nilai-nilai sila kedua tentang apa ya? Nah. Menghargai. Tolong menolong pada sesama ya. Ya. Kalau sila ketiga tentang apa itu nilai-nilainya? Persatuan. Persatuan, Pak. Persatuan. Sila keempat. Ya, sila keempat. Sila keempat tidak memaksakan kehendak. Tidak Musyawarah. Diskusi ya. Sila kelas juga termasuk penerapan sila keempat ya anak-anak ya. Ya. Kalau sila kelima coba. Nah, ini tak tunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Itu yang pertama. Sila pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dan kalau sila kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban yang sama. Kemudian kalau sila yang ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masa depan. Terus yang kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Oke, para siswa, ini kaitannya dengan pembelajaran hari ini, bahwa nilai-nilai Pancasila yang sudah kalian ketahui tadi, ini agar para siswa itu mudah untuk menghafalnya, ya, tidak lupa, ya. Nah, pertanyaan pertama ini begini para siswa, bagaimana cara kalian menghafal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Masih bingung, Pak. Kadang tertukar. Oh, tertukar gitu. Ya, ini Wiswa sudah datang ya? Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Tadi BAB dulu. Oh iya. Ada yang tahu enggak ini? Bagaimana cara menghafal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu Pak. Pak Guru. Saya menjawab boleh Pak Guru? Oh, boleh, silahkan. Iya Pak Guru. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila itu jangan dihafal Pak Guru, tapi diamalkan atau dilaksanakan. Menurut saya gitu. Iya, diterapkan. Ya mungkin seperti itu Pak Guru. Terima kasih. Oke. Kemudian Sigit coba yang kedua ini. Buatlah, ini pertanyaan berlaku untuk semua siswa. Buatlah alat untuk memudahkan kalian menghafal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pertanyaan yang nanti harus kalian cerna, harus kalian diskusikan dalam kelompok, ya. Nanti Bapak akan membentuk kelompok. Siswanya ada 22 ini ya? Ya, Pak. Iya, tak bentuk kelompok menjadi 3 saja, enggak usah banyak-banyak. Jadi nanti tiap kelompok kurang lebih ada 7 sampai 8. Iya. Oke. Begini para siswa. Jadi bentuk kelompok ya. Jadi nanti di dalam setiap kelompok harus ada ketua. Ketua kelompok yang pertama tak namai kelompok merpati, ya, merpati. Kemudian yang kedua, kelompok kedua elang. Kemudian kelompok ketiga Garuda, ini sesuai dengan lambang negara kita. Kelompok merpati ketuanya siapa ya? Nanti ketuanya Sigit, tunjuk ini. Kemudian kelompok elang Uswatul Anwar. Kemudian kelompok Garuda Sri Rezeki. Guru tidak akan menunjuk anggotanya, silahkan kalian bertiga ketua kelompok tadi berembuk siapa yang akan menjadi anggota kelompoknya. Nanti kalau sudah, nanti laporkan kepada guru siapa nama anggota kelompoknya. Oke, selamat mencari anggota kelompoknya. Tak tunggu 1 menit. Sudah selesai anggotanya, Uswatun? Sudah. Sri? Iya. Begini para siswa, dalam anggota kelompoknya ada petunjuk proyek begini. Ada petunjuk proyeknya nanti. Jadi
para siswa dalam setiap kelompok itu membuat kargo, ya, kargo. Jadi silahkan siswa dalam setiap kelompok itu membuat alat yang bermanfaat untuk alat atau media untuk memudahkan kalian memahami nilai-nilai Pancasila, ya, memahami nilai-nilai Pancasila. Nah, silahkan tiap kelompok nanti berembuk kira-kira alat apa yang bisa nanti memudahkan kalian untuk memahami nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kedua. Nah, silakan berembuk, nanti Bapak akan menemui kelompok kalian, ya. Oke, silakan dirembuk dulu, didiskusikan dengan kelompoknya. Didiskusikan ya. Ngumpul ya, ngumpul teman sekelompoknya, ngumpul, ayo ngumpul. Jangan duduk saja, ya, itu uswatul, duduk saja itu. Jangan apa itu uswatul. Sudah Pak, ini sudah berkumpul kok kelompoknya, paling cepat ya Pak. Sikit-sikit kok masih di depan pintu, itu mau jajan apa gimana, Git? Sudah hampir selesai malahan. Oh sudah ya, oke. Silakan didiskusikan terkait dengan apa kira-kira alat yang bisa memudahkan kalian untuk memahami, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu ya. Pak Guru, Kurniaji ganggu waduh terus Pak. Kurniaji itu panjang beling. Kurniaji jangan ganggu ya, Kurniaji ya. Pak, beling Enggak, itu Pak apa Guru. Pak? Beling. Beling. Beling itu apa? Jangan beling ya, nanti tak jewer nanti kalau beling. Jangan Pak Guru. Jangan beling makanya. Iya. Ada yang mau bertanya enggak ini sebelum dilanjutkan? Itu jumlah kartunya berarti 60 Pak. Jumlah kartunya 60 ya. Itu terserah, ini hanya petunjuk saja. Silakan kalian membuat alat, terserah kelompok kalian masing-masing. Ini hanya sebuah contoh saja, petunjuknya hanya sebuah contoh. Oh, bebas ya Pak, nggak harus 30 ya Pak, kebanyakan soalnya Pak. Ya, tidak harus itu ya. Ada yang bertanya enggak, bingung enggak ini dengan proyeknya? Gambarnya nanti berarti cari, Pak. Gambarnya nanti ya mencari, iya. Cari sendiri, enggak dicarikan Pak Guru. Kalau kalian ingin menerapkan sendiri ya nanti mencari, wong gampang itu. Kalau misalkan kalian mau menggunakan model kartu bingo ini misalnya, ya kalian nanti kan besok, ini tidak harus sekarang, jadi nanti ini rembukan dulu, diskusi dengan kelompoknya, kemudian ditentukan itu. Ya. Buat dua boleh Pak. Boleh. Jadi nanti kalau Sigit rencananya bagaimana ini? Saya mau bertanya ke kelompok Merpati nih. Sigit bagaimana ini proyeknya ini? Iya, nanti kelompok kami, kelompok Merpati itu mau membuat kartu bingo. Nah, ini nanti kita gambar sendiri Pak, karena pinter-pinter gambar Pak. Ya, oh gambar sendiri, oh bagus. Gambar sendiri, oke. ACC ini bagus ini, gambar sendiri kreatif ini. Coba untuk Uswatul bagaimana ini proyeknya ini, rencananya ini? Besok saya bagi kelompok saya Pak. Nanti yang sila siapa satu orang dan semuanya mengerjakan Pak. Oke, bagus ini, pintar bagi tugas ini Uswatul. Oke, berarti nanti sama dengan Sigit itu, satu bingo ya? Ya Pak, tapi gambarnya tidak menggambar sendiri Pak,
tidak bisa jelek, nggak apa-apa Pakainya Pak. nanti suatu enggak apa-apa, nyarinya di mana nanti? Minta tolong di print ke kakak, kalau enggak nanti cari gambar di mana gitu Pak. Ke internet ya, nyarinya ya? Ya, minta tolong kakak. Bagus, oke. Tadi Sigi mau gambar sendiri, Uswatul mencari literasi-literasi yang lain, begitu ya? Oke, kemudian untuk kelompok Garuda ini, Sri, bagaimana nih, Sri? Rencananya bagaimana, Sri? Nanti tuh Pak, tak diskusi dulu ya Pak dengan teman-teman. Gambarnya ya nggak gambar sendiri. Nanti Gambar nyari di sendiri. internet aja Nyari di Pak. internet. Oke, sama berarti dengan Uswatul ya? Iya Pak. Oke, sip semua. Jadi nanti silakan ditentukan, disiapkan alat dan bahannya, kemudian kira-kira nanti disusun jadwalnya kira-kira sudah sampai hari pertemuan kedua besok ya, langsung itu kalian sudah bisa memperlihatkan atau sudah mulai memproses di sekolah gitu. Jadi nyari di rumah, baik itu gambar sendiri seperti tadi Sigit ataupun yang mencari di internet gitu. Seperti tadi Uswatul dengan kelompoknya Sri itu mau mencari di internet. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya ini selanjutnya sudah pada datang semua ini ya. Silahkan mulai membuat proyeknya ya. Mulai membuat proyeknya ini. Proyeknya dibuat. Nanti kalau sudah jadi, kalau nanti menggunakan kartu bingo itu nanti seperti ini contohnya nih. Contoh kartu kargo itu kayak gini. Berukuran setiap kartu itu berukuran 6 cm kali 6 cm berjumlah 30 kartu warna merah dan 30 kartu warna biru terbuat dari kertas art paper dengan gambar. Nanti ada yang gambarnya gambar sendiri boleh karena kreatif ya. Kemudian nyari di internet juga boleh. Kemudian ada contoh papan bingonya ini. Papan bingo berukuran 36 cm kali 36 cm, bagian depan papan terdapat 36 kotak yang berisi gambar lambang Pancasila yang telah diacak. Ada 5 itu ya. Kemudian silakan dalam setiap kelompok mulai memproses proyeknya. Waktunya kurang lebih 20 menit. Siap ya? Siap ya? Oke. Siap, Pak. Selamat bekerja. Nyusunnya harus urut ya, Pak ya? Tidak harus. Bebas. Hati-hati itu kena gunting nanti, kegunting kukunya sakit nanti. Hati-hati ya pakai guntingnya ya. Ya Pak. Ada yang bawa cutter enggak itu? Gunting semua ya pakainya ya? Pakai gunting. Iya Pak. Gunting. Ya hati-hati kalau megang gunting nanti kecoas. Kecoas apa Pak? Kecoas itu ya kegunting ya. Oh, kirain keloas. Kena silet. Jangan lupa lemnya yang secukupnya, jangan banyak belemok ya, di tangan belemok nanti. Itu Elinda mainan lem Pak Guru. Jangan Elinda nanti. Enggak. Itu Pak, dicolek-colek lemnya Pak, jadi kotor. Siapa yang nyolek-nyolek? Elinda Pak, Elinda. Enggak. Elin. Cuman Iseng. milih-milih sendiri. Apa jangan main lem ya nanti lengket.
Oke, waktunya sudah selesai. Nah, sekarang mulai presentasi ya. Mulai presentasi. Sigit coba maju ke depan. Sekalian bawa alatnya tadi. Coba dipresentasikan. Ya Pak, masuk Pak ini Pak. Semua kelompok Pak masuk Pak. Ya, setiap kelompok, ketua kelompok yang maju. Oh, itu ngapain Pak? Ya, sudah ya Pak Sigit ya, saya presentasi ya. Sudah, ya. Nah, sekarang Uswatul maju. Saya diwakilkan Oh Pak. ya, Tadi bisa sudah diwakilkan. kesepakatan, Pak. Siapa wakilnya? Wakilnya Sutriani Pak. Oke, Sutriani maju. Ya Pak. Oke, terima kasih Sutriani sudah mempresentasikan. Ya Pak. Kemudian kelompok Garuda, Sri. Ya, Sri. Iya Pak. Oh, Sri. Iya. Sri. Iya Pak. Oh, Jokeri, jangan sampai ketinggalan Sri, itu alatnya itu yang. Iya Pak. Bawa semua, dibawa Sudah, semua. Pak. Teman-temannya Sudah membantu itu biar tidak tercecer itu. Sudah Pak. Sudah, oke. Terima kasih ya, kalian semuanya sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya meskipun tadi awalnya kebingungan, tapi ternyata kalian satu sudah berani, sudah percaya diri, tadi tampil memukau, ya Pak Guru sampai salut dengan kalian semua, hebat semua, ya. Kemudian siswa yang lain, coba barangkali ada yang mau menanggapi presentasi dari teman yang lain, coba. Ya, boleh antar kelompok boleh ya, tapi jangan dalam satu kelompoknya, nanti jeruk makan jeruk itu namanya ya. Kelompoknya Sigit mau menanggapi kelompoknya siapa ini, silahkan Sigit. Ya, kita mau itu Pak, ada yang bagus Pak buatnya ya, punya Kurnia tadi kali buatnya itu ya, saya mau kasih Pak. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi Sigit? Ya Pak Guru. Oh iya, oke. Coba Uswatul mau menanggapi apa Uswatul? Atau yang lainnya? Atau wakilnya siapa itu? Itu Pak. Mau menanggapi punyanya Sigit Pak. Ya. Walaupun menggambar sendiri ternyata hasilnya jos Pak, bagus. Wah, banget. tepuk tangan buat Sigit. Hebat ini Sigit ini. Gambar sendiri ya Git? Apa gambar sama Git? Ayah Pak. Oh, ayahnya. Ya luar biasa ayahnya itu. Kemudian kelompoknya Sri, kelompok Garuda mau menanggapi apa coba itu? Itu menanggapi punya Uswa. Uswa itu kalau buat bagus banget gitu ya Pak. Komplit, lengkap. Komplit ya. Ya. Oke, terima kasih para siswa luar biasa sudah berani tampil ya. Sudah berani tampil mempresentasikan hasil karyanya ya, luar biasa para siswa. Guru mengucapkan terima kasih kepada terutama pada ketua kelompoknya ya, ketua kelompoknya sudah pandai mengatur waktu, sudah pandai membagi tugas pada teman-temannya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya Pak Guru ingin mendengarkan tanggapan dari kalian secara jujur tentang pemahaman kalian ini. Pemahaman kalian mulai dari kemarin materi IPS, kemudian kemarin bahasa Indonesia, kemudian terakhir PPKN. Itu yang sudah kalian pahami itu apalagi? Coba, tidak harus ketua kelompoknya ini, mulai dari Sophia, coba ini. Sophia sudah datang belum? Sudah masuk belum?
Belum ya? Sinta sudah masuk belum, Sinta? Udah Bapak. Ya, coba jawab atau berikan tanggapan tentang materi yang sudah Sinta terima selama dari kemarin itu, mulai IPS, kemudian bahasa Indonesia, kemudian terakhir tadi PPKN. Coba Sinta silahkan. Iya Pak, saya surat tadi Pak, pas buat papan bingo tadi Pak. Suka ya? Iya, buka gambar, soalnya kelompoknya Pak Sigit Pak. Iya. Oke, silahkan yang lain. Coba sampaikan secara jujur, Pak. Enggak kan nunjuk wis sekarang wis. Ayo, siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, Sigit, silahkan. Tadi papan bingo tadi bisa jadi untuk bermain ular tangga, Pak ya. Bisa nggak, Pak, itu nanti buat bermain Kalau tangga, Pak? untuk ular tangga kesulitan Sigit itu karena paling jumlahnya 5 gitu. Dan tangganya juga belum enggak selaras kalau dipakai untuk ular tangga Sigit. Iya. Oh iya, Pak. Oke, selanjutnya langsung untuk, karena kalian sudah menyampaikan pemahaman kalian dan Pak Guru kira kalian sudah paham, sudah selesai pembelajarannya. Sekarang Pak Guru ingin menyampaikan tes ini. Nah ini, coba kerjakan soal, ada 5 saja itu. Ada 5, coba dikerjakan dulu ya. Kerjakan dulu, nanti tak tunjuk ini. Berapa menit, Pak? 5 menit, ya kerjakan itu pas semenit itu mudah itu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Pak, sudah. Ya. Sutriani mana Sutriani? Tunjuk jari. Ini, Pak, ada. Coba untuk soal yang pertama, pulau terbesar pertama di Indonesia apa Sutriani? Kalimantan. Kalimantan. Benar apa enggak nih teman-teman Kalimantan? Benar. Benar. Betul Pak. Yang paling Oke. besar Papua. Papua, Yang paling Pak. besar Papua apa Kalimantan? Iya, Papua, Pak. Oh, Kalimantan apa Berarti Papua? salah jawabanku ya. Kalimantan apa Kalimantan, Guru? ayo. Kalimantan Papua, apa Pak. Guru? Kalimantan. Sing Kalimantan coba tunjuk jari. Saya. Jawabannya itu. Ada yang jawab Papua enggak? Saya. Seri, Pak. Ya. Dan yang kedua, Indonesia pada sebelah timur berbatasan dengan apa? Ayo, si Sigit. Sebelah timur, Git. Papua Samudra Pasifik. Papua terus Samudra Pasifik. Samudra Pasifik terus apa lagi? Oke, kemudian yang ketiga ini, pengertian ide pokok uswatul hasanah, coba. Ya Pak, Pengertian ide pokok itu apa, Us? ide pokok itu inti dari bacaan Pak. Inti dari bacaan pinter. Terus yang nomor 4 ini, Sri, mana Sri? Sri? Sri, dipanggil Pak Imbul Sri. Malah di mana itu Sri? Ada, Pak, tapi mikrofonnya lupa Oh dinyalain. iya. Ini Sri, yang Nomor keempat Sri. 4, salah satu nilai-nilai pertama dalam kehidupan sehari-hari itu, Apa Pak, Sri? tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ya. Ada lagi Sri? Oke, nomor 5 nih. Si Sinta sudah masuk belum? Dari tadi. Masuk Pak, sudah masuk. Sila kedua Pancasila disimpulkan dengan apa? Sin. Rantai ya Pak ya? Rantai ya? Atau apa Oke. Pak? Kita lihat kuncinya ya. Kita lihat kuncinya nih. Pulau terbesar pertama di Indonesia adalah Papua. Coba nanti browsing saja jawabannya Papua. Ya, Pak. Ya, kemudian Nanti yang punya aku kedua. salah ya, Pak.
kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Oh iya, kurang tepat. Dan yang kedua, Indonesia pada sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, terus Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian tadi betul yang dijawab oleh Uswatul Hasani, pengertian ide pokok adalah inti ya, atau sama dengan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian yang keempat, salah satu nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati kebebasan beragama. Ya, tadi betul. Kemudian menghormati kegiatan ibadah pemeluk agama lain. Kemudian salah satu yang lain mempersilahkan orang lain untuk menjalankan ibadahnya meskipun agamanya berbeda-beda. Kemudian yang kelima betul tadi yang dijawab oleh Sinta, sila kedua Pancasila disimpulkan dengan ranting. Oke. 5 menit lagi. Setelah tak cek ini jawabannya rata-rata sudah bagus ini. Alhamdulillah ini tak baca ini jawabannya ini bagus-bagus ini. Betul-betul ini jawabannya nih. Hanya tadi ada yang jawab Kalimantan. Tadi yang jawab Kalimantan berarti nilainya berapa? 80. 80. Enggak apa-apa, 80 enggak usah pengayaan apa mau pengayaan ini? Gak usah. Gak usah ya? Gak usah, Pak. Oke, menurutnya sudah bagus-bagus ini kok. 80, ada 100, ada 100. Benar semua. Banyak yang benar semua. Oke, para siswa yang Pak Guru banggakan untuk pembelajaran yang akan datang, ini mengenai pertemuan keempat ya, pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat itu tentang ini. Pembelajaran keempat itu tentang masih sama ini, tapi lebih khusus yaitu kondisi geografis Pulau Sumatera, masih IPS. Kemudian masih juga nih PPKN-nya masih sama, yaitu penerapan nilai Pancasila pada kehidupan manusia. Ini PPKN ini. Kemudian ada bahasa Indonesia, membaca teks dengan seksama, budaya gotong royong ini. Ini Pak Guru baca ini di buku siswa anak-anak. Ya, jadi untuk pembelajaran yang akan datang para siswa untuk belajar dari rumah dulu biar nanti ketika pembelajaran sudah gampang ya, sudah paham. Oke para siswa, sekali lagi Pak Guru ingatkan, ini masih musim pandemi, jaga kesehatan, prokesnya agar dijaga, ya. Prokesnya dijaga, pakai masker jangan lupa, kemudian pakai hand sanitizer, ya kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini menjelang siang, kembali untuk ketua memimpin doa mau selesai pelajaran. Ya, silahkan dipimpin Sigit. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Sigit. Ya, terima kasih ya Git ya. Sama-sama. Ya. Demikian para siswa, Guru mengucapkan terima kasih, Pak Guru bangga kepada kalian semua. Jangan lupa nanti malam ngaji, kemudian setelah ngaji belajar ya. Ngajinya sudah sampai mana ini ngajinya? Sudah sampai Al-Quran belum? Kelas 5 masa belum sampai Al-Quran? Udah Pak. Ngaji nggak pernah ngaji Pak. Ngaji nggak pernah ngaji. Oh. Iya, itu baru sampai Iqra. Yang belum ngaji ya. Oke Pak. Oke, selamat berakhir pekan. Ini hari Sabtu ini hari Sabtu ya. Selamat berakhir pekan. Guru mengucapkan terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Timbul. Yaitu menyajikan free teaching yang runtut ya, dan dengan sabar mendidik siswa-siswanya ini, para siswa tadi. Ya. Sampai teman-teman terpukau kayaknya nih. Ya, Oke, terima kasih. silakan yang mau menanggapi penampilan Pak Timbul, silakan. Pak Kurniaji mungkin. Cukup, Pak. Cukup. Mungkin dari saya sendiri, Pak. Oke. Dari saya sendiri. Ya, untuk persiapannya Pak Timbul sudah bagus. Kemudian menunjukkan dari tematiknya sudah kelihatan, dari satu mapel ke mapel lain, yang lain itu ketiganya terlihat ya, sudah terlihat kalau itu tematik seperti itu, dan menonjol ke yang PPKN ya Pak ya, PKN-nya. PKN-nya nilai Pancasila tadi sudah, terus kemudian medianya kartu bingo tadi juga sudah diterapkan sebagai proyek seperti itu, dan evaluasi juga sudah dijelaskan dan dibahas sekalian. Okay. Jadi sudah lengkap menurut saya Pak Timbul. Okay. Ya. Itu terima kasih Pak Sigit. Okay. Yang lain silahkan. Monggo. Yang lain. Satu lagi Bu Sinta, coba Bu Sinta. Iya Pak, menurut saya Pak Timbul sudah bagus ya, sudah runtut, interaksi dengan siswanya juga sudah bagus pokoknya Pak, menurut saya ya. Ya, harapannya nanti Pak Timbul saat praktek PPL bisa menyajikan di depan siswanya, gitu, dengan normal gitu. Ya, terima kasih Pak Timbul, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Timbul. Luar biasa ya. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya Pak Ketua, Pak Sigit, matur nuwun. Kami sama